Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala nahar ma'asyalil bashar wa ja'ala laila rahatan lil anam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'd. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibadah yang kita lakukan janganlah sampai sia-sia. Tidak mendapatkan apa-apa dari Allah Subhanahu wa taala. Semua ibadah yang kita lakukan hanya mengharapkan daripada ridha Allah Subhanahu wa taala. Seperti halnya di dalam satu kitab Mukasyafatul Qulub dikisahkan ada seseorang yang bernama ulama Abu bin Hisham. Beliau adalah ulama yang soleh, taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi amal yang ia lakukan tidak ada artinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Satu ketika Abu bin Hisham sedang menjalankan daripada ibadah di sepertiga malamnya. Dia keluar untuk mengambil air wudhu. Pada saat itu Abu bin Hisham melihat ada satu sosok makhluk Allah Subhanahu wa taala yang sedang berdiri di pinggir telaga. Abu bin Hisham bertanya, "Wahai Tuan, siapakah gerangan Anda?" Lalu makhluk tersebut menjawab, "Aku adalah malaikat Allah. Tugasku adalah untuk mencari hamba-hamba Allah, hamba-hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala." Senang mendengar daripada perkataan malaikat tersebut. Abu bin Hisham lalu bertanya, "Apakah Anda ingin menemuiku?" Lalu malaikat ini berkata, "Bukan hanya engkau yang aku temui, tapi hamba-hamba Allah yang namanya ada yang telah dicatat oleh diriku." Lalu Abu bin Hisham melihat apa yang dibawa oleh malaikat tersebut adalah sebuah buku. Ditanya, Abu bin Hisham bertanya kepada malaikat tersebut, "Wahai malaikat, gerangan apa yang engkau bawa di tanganmu tersebut?" Lalu malaikat ini berkata, "Ini adalah buku catatan amal-amal. Ini adalah buku catatan nama-nama orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala." Semakin senang dan semakin bahagia hati daripada Abu bin Hisham. Lalu Abu bin Hisham berkata lagi kepada malaikat tersebut, "Wahai malaikat, apakah ada namaku di dalam buku tersebut?" Lalu malaikat melihat daripada buku tersebut. Dicari nama Abu bin Hisham pada saat itu. Setelah dicari dari awal sampai akhir, ternyata nama Abu bin Hisham tidak tercatat, tidak tercantum di dalam buku tersebut. Lalu malaikat berkata kepada Abu bin Hisham, "Wahai Abu bin Hisham, namamu tidak ada di dalam buku catatan ini." Kaget luar biasa Abu bin Hisham. Kecewanya luar biasa. Ternyata ibadah yang ia lakukan, yang mengharapkan bahwa dirinya akan menjadi satu kelompok golongan orang-orang yang dicintai oleh Allah dan namanya ada di dalam buku tersebut, ternyata Abu bin Hisham salah. Namanya tidak ada di dalam buku tersebut. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu Abu bin Hisham berkata lagi kepada malaikat, "Wahai malaikat, mengapa namaku tidak ada di dalam buku catatan tersebut?" Lalu malaikat ini berkata kepada Abu bin Hisham, "Wahai Abu bin Hisham, aku tahu engkau suka yang namanya bangun di sepertiga malam. Engkau bangun untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ingatlah bahwa engkau telah yang namanya memamerkan apa yang engkau lakukan. Ibadah yang engkau lakukan selalu engkau bicarakan kepada orang lain. Engkau sanjungkan kepada orang lain. Sehingga amalan-amalan yang telah engkau lakukan menguap begitu saja. Seperti air yang terkena dengan matahari, akhirnya ia menguap begitu saja. Itulah ibarat daripada amal-amalmu yang tidak ada artinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala." Terkejut kaget luar biasa Abu bin Hisham. Lalu malaikat berkata lagi, "Dan tidak hanya itu saja wahai Abu bin Hisham. Engkau ingat engkau memiliki tetangga. Engkau ingat bahwasannya engkau memiliki saudara. Tetanggamu ada yang sakit, tetapi engkau tidak mau menjenguknya. Engkau tidak mau menolongnya. Ada saudaramu yang kesusahan, engkau tidak mau menolongnya. Itulah
Kenapa yang menyebabkan Allah Subhanahu wa taala melarang diriku untuk mencatat namamu di dalam buku yang termasuk daripada orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Menangis Abu bin Hisham pada saat itu tersungkur memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat, dalam kisah tersebut kita dapat mengambil pelajaran bahwa setiap ibadah tanamkan di dalam hati kita hanya untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, bukan mencari untuk memamerkan, bukan yang namanya sanjungan daripada orang lain agar kita dipandang menjadi orang-orang yang saleh. Tetapi ibadah yang benar adalah ibadah yang memang kita kerjakan hanya untuk menggapai daripada ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadisnya, dalam satu hadis Sahih Bukhari Muslim, dijelaskan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, man ra'a ra'allahu bihi wa man samma'a samma'allahu bihi. Orang yang memamerkan daripada amalan-amalannya, maka Allah akan memamerkan daripada keriaannya tersebut. Bukan yang dipamerkan adalah amal ibadahnya nanti di hadapan para makhluk-makhluknya kelak, tapi yang dipamerkan adalah keriaan dirinya, kesombongan dirinya atas ibadah yang ia lakukan. Jadi jangan sampai ibadah kita menguap begitu saja, tidak ada artinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sekian, terima kasih. Mohon maaf, al-afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.